Yes, yes, yes. Walaupun kita tidak dapat bertemu pada hari Minggu ini, tetapi Ibu Guru yakin anak-anak sekolah Minggu di rumah pasti dalam keadaan yang sehat dan tentunya bersuka cita. Nah, anak-anak sekolah Minggu, sebelum kita memulai sekolah Minggu kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita menyanyikan satu pujian yang menyatakan, "Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih." 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah, kasih Tuhan begitu indah dalam kehidupan kita. Anak-anak sekolah Minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah mengumpulkan kami, walaupun kami hanya beribadah melalui online dan di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus tetap menyertai kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau membantu kami, buka hati pikiran kami, agar kami boleh menerima firman dengan baik. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Minggu lalu kita semua sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus telah ditangkap di Taman Getsemani. Nah, cerita kita pada pagi hari ini adalah lanjutan cerita kita dari yang minggu lalu, di mana Yesus akan diadili. Anak-anak sekolah Minggu, mohon perhatiannya ya, dan dengarkan ceritanya. Setelah Yesus ditangkap, dia dibawa ke mahkamah agama di hadapan imam besar, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Nah, setelah dia sampai di sana, seluruh orang yang ada di mahkamah agama mencari-cari atas kesalahan apa yang telah dibuat oleh Tuhan Yesus. Tetapi, tidak satupun yang mereka temukan. Malah, banyak orang yang memberikan tuduhan-tuduhan palsu atas Tuhan Yesus. Nah, ada salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus hingga ke dalam. Dia adalah Petrus. Nah, ada salah seorang yang memberikan kesaksian bahwa Tuhan Yesus akan meruntuhkan bait Allah dan akan mendirikannya dalam 3 hari. Hal itu membuat imam besar marah dan mengoyakkan pakaiannya. Dan ia juga bertanya kepada Tuhan Yesus atas segala tuduhan yang telah diberikan kepadanya. Tetapi Tuhan Yesus tidak menjawab atas semua tuduhan itu. Dan ketika imam besar bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, dan dia bertanya, "Apakah benar engkau ini Mesias?" Jawab Tuhan Yesus, "Ya, akulah dia." Maka marahlah imam besar dan ia mengoyakkan pakaiannya. Dan mereka pun semua sepakat untuk memberikan hukuman kepada Tuhan Yesus. Petrus yang adalah murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus sampai ke mahkamah agama, dia dilihat oleh hamba seorang imam besar, hamba perempuan. Ketika dilihatnya, hamba ini bertanya kepada Petrus, "Hei, bukankah kau ini adalah pengikutnya?" Tapi Petrus menyangkal dan dia membantah akan hal itu. "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang kau katakan." Dan Petrus pun pergi dari tempat itu dan berkokoklah ayam untuk pertama kalinya. Setelah Petrus pergi dari tempat itu, dia didapati lagi oleh hamba perempuan itu, dan orang-orang di situ pun bertanya kepada Petrus, "Bukankah kau pengikut dari Yesus orang Nazaret itu? Pastilah kau salah satu dari mereka." Tetapi Petrus pun menyangkal untuk kedua kalinya, dan orang-orang sekitar situ pun mengakui bahwa Petrus adalah pengikut Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Petrus bersumpah dan mengutuk bahwa dia tidak kenal atas orang yang disebut-sebut ini, yang tidak lain adalah Tuhan Yesus. Nah, teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan Yesus kepadanya yang berkata, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku sebanyak 3 kali." Nah, maka sedihlah hati Petrus mengetahui hal itu dan ia menangis terseduh-seduh. Anak sekolah Minggu, kita tahu bahwa Petrus tidak menyangka dia akan melakukan hal itu. Dan ia langsung bertobat
karena ia tahu apa yang telah ia lakukan adalah salah di hadapan Tuhan. Berbeda dengan Yudas yang menjual Tuhan Yesus demi uang. Nah, Yudas tidak mengakui dosanya, malah dia melarikan diri dan bunuh diri. Anak-anak sekolah minggu, kita semua adalah orang yang berdosa. Tapi kalau kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan menerima kita dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Setelah Tuhan Yesus diadili di mahkamah agama, pagi-pagi benar, imam besar dan para tua-tua ahli Taurat membawanya ke hadapan Pilatus untuk dijatuhi hukuman penyaliban. Dan para imam-imam menghasut orang-orang yang ada di situ untuk memberikan hukuman kepada Yesus, yaitu hukuman disalibkan. Nah, pada saat itu ada sebuah tradisi yang dimana harus membebaskan salah seorang tahanan dan akan digantikan oleh tahanan lainnya, di mana Barabas yang dibebaskan dan Tuhan Yesuslah yang menggantikannya untuk dijatuhi hukuman mati. Anak-anak sekolah minggu, demikianlah cerita kita pada pagi hari ini. Judulnya adalah Simon Petrus menyangkal Yesus, dan bahannya terambil dari Markus 14 ayat 66 sampai 72. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dari pagi hingga kami boleh beraktivitas pada saat ini ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Guru boleh dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengikut Engkau walaupun dalam keadaan apapun. Ini doa kami Tuhan, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita ambil contoh dari Petrus yang tetap mengikut Yesus sampai akhir hidupnya. Kita menyanyi satu pujian yang mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Anak-anak sekolah minggu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.